Assalamualaikum. Selamat datang kembali di dapur Mami. Hari ini kita mau buat sushi. Sushi sederhana ya, jadi sushi rumahan. Ini sudah saya siapkan beras, campuran beras dan juga beras ketan gitu ya. Kemudian air dan juga ada cuka. Kemudian ada juga garam yang nanti akan kita campurkan semua menjadi satu pada saat kita masak nasi. Nah, biasanya kalau sushi kan campuran cuka dan garamnya diberikan nanti gitu ya setelah nasinya matang. Tapi kalau saya jadikan satu pada saat saya memasak nasi, jadi bisa tercampur dengan rata. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan beras yang pulen, jadi airnya sesuai takaran yang biasa saja, tidak perlu dilebihkan. Tetapi untuk beras ketannya memang sudah saya rendam dari semalam ya, jadi biar lebih empuk, biar lebih gampang matang. Nah, ini cuka, kemudian juga garam, air kita campur semua. Kemudian kita aduk rata dan kita masak seperti kita masak nasi biasa ya. Tetapi kalau mungkin teman-teman pakai nasi yang agak perah gitu ya, mungkin airnya bisa ditambah. Untuk isiannya saya sudah siapkan 6 butir telur. Nanti akan kita campur dengan wortel. Ini sudah saya rebus dulu. Kemudian juga ada potongan sosis. Ini isiannya bisa bervariasi ya. Kemudian daun bawang dan bumbunya lada dan juga garam. Itu aja. Nah, ini kita campur menjadi satu. Kita aduk dulu telurnya, kita pecahkan biar bisa menyatu dengan bahan lainnya. Kita pakai whisk ya, atau mungkin mau pakai garpu boleh juga, silahkan. Nah, kita campurkan semua isiannya. Jadi ada wortel, kemudian ada sosis, kemudian juga ada daun bawang. Ini isiannya boleh diganti-ganti ya, terserah, tergantung selera teman-teman aja gitu. Kalau saya karena di kulkas ada sosis, ya saya kasih sosis saja gitu ya. Ini sushi paling gampang, paling sederhana. Dan ini seperti ini adonannya untuk telurnya. Jadi sudah kita berikan ladanya juga ya. Kalau perlu dites rasa dulu asinnya, kemudian juga rasa ladanya juga harus berasa gitu ya, karena ini nanti akan untuk isian sushi. Jadi kita aduk bersama semua. Nah, seperti ini ya bentuknya adonannya telur. Jadi sudah tercampur dengan rata. Kita akan mulai membuat dadar telurnya. Jadi kita pakai pan atau mungkin mau pakai semua yang ada yang di rumah boleh ya. Kalau saya ini karena kebetulan ada pan yang agak besar seperti ini, atau mungkin di rumah punya pan yang segi empat yang biasa dipakai untuk bikin telur dadar gitu ya, boleh. Mau pakai teflon yang biasa juga boleh. Nah, ini kita tunggu sampai panas. Kita gunakan api sedang saja. Kemudian kita mulai akan bikin isian daripada sushi, yaitu telur dadarnya. Ini kita ratakan tipis-tipis, nanti akan kita gulung. Nah, ini kalau kita pakai yang pan yang segi 4 itu lebih gampang ya. Jadi sudah terbentuk gitu. Kalau ini kita perlu membentuk sendiri, kita sesuaikan dengan panjangnya sushi. Jadi kalau siwitnya itu kan sudah ada ya ukurannya. Nah, ini kita sesuaikan saja untuk isiannya. Ini kemudian pelan-pelan kita gulung seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai beberapa saat sampai dengan isiannya matang gitu ya. Jadi saya perlu pakai 2 alat, sutil kayu dan juga yang plastik ini. Jadi kita sisihkan, kita pinggirkan, kemudian kalau perlu kita kasih minyak lagi atau kita olesi dengan menggunakan tisu supaya nanti nggak lengket. Tapi biasanya kalau sudah dipakai sekali dia nggak akan lengket ya.
kita tambahkan adonan telurnya, kita pepetkan dengan yang pertama tadi ya, jadi biar nanti menyatu nggak pisah gitu ya, biar melekat jadi satu. Nah nanti isiannya berapa tebalnya ini terserah teman-teman ya, mau tebal mau tipis atau satu gulung dua gulung monggo silahkan. Kalau saya biasanya ini 3 kali penambahan gitu dia sudah tebal gitu ya. Ini kalau misalnya kesulitan bisa dipakai, kita tunggu dulu karena biasanya kalau dia belum matang sekali kita angkat atau kita balik dia akan susah. Nah ini sudah kokoh ya, jadi akan kita bentuk segi 4 segi 4 panjang gitu ya, jadi memanjang seperti ini. Ini sepanjang ukurannya sesuai dengan siwit yang kita mau pakai, jadi nanti tidak perlu potong lagi ya, jadi lebih pas gitu ya. Kita rapikan kiri kanannya, kita mampatkan, kita padatkan gitu ya. Nah ini biasanya kalau saya pakai telur seperti ini, biasanya saya goreng atau saya panggang ini agak gosong gitu ya, jadi biar nanti dalamnya juga matang. Sebenarnya sih sudah matang ya karena wortelnya sudah kita rebus juga, kemudian tinggal sosisnya sih sosis siap pakai siap makan, jadi sudah matang sebetulnya. Ini kita mampatkan, kita rapatkan, kita bentuk supaya nanti pada saat kita gulung dengan siwitnya dan juga nasinya akan bagus gitu ya. Nah seperti ini bentuknya. Jadi ini tadi dari 6 telur saya menghasilkan 3 adonan, 3 buah isian untuk siwit ya, untuk sushi. Ini kemudian nasinya juga sudah siap, siwitnya juga sudah siap. Mari kita mulai menggulung. Ini saya pakai untuk gulungannya, saya lapisi dengan plastik ya, jadi plastik bersih, plastik besar itu saya belah menjadi 2, kemudian saya masukkan ke dalamnya bambunya itu biar nanti kita gampang membersihkannya, karena kalau kita langsung menggunakan bambunya itu biasanya susah membersihkan. Untuk siwitnya ini ada 2 muka, untuk yang licin dan juga kasar. Untuk bagian kasarnya kita taruh di atas, jadi bisa merekat nasi. Sebelum kita tata nasi, kita cuci tangan dulu biar agak basah gitu ya tangan kita. Kemudian kita mulai taruh nasi di atas siwitnya, tunggu sampai mungkin agak dingin nasinya ya, jadi kita pakai nasinya tipis-tipis saja. Kemudian di atas ini kita sisakan, kiri kanannya kita sisakan sekitar 1 cm untuk nanti merekatkan di bagian bawahnya. Jadi nasi ini biasanya kita dekatkan dengan bagian tubuh kita juga dengan isinya. Nah ini kita mau mulai gulung. Kalau yang sudah ahli mungkin gampang ya. Saya juga masih belajar soalnya ini bikin sushi ya. Jadi ini mungkin kelihatan kaku dan gimana, tapi bentuknya bagus kok hasilnya. Jadi bulat bagus gitu ya. Walaupun dibelokkan ke sana ke sini. Jadi ini karena memang ada permintaan dari anak saya untuk membuatkan sushi. Jadi saya coba untuk buat, dan yang paling gampang isiannya. Kalau di Korea kan isiannya macam-macam ya, dan biasanya juga bahan-bahan mentah gitu ya, tapi ini kita bikin yang simple aja. Ini kita buat atau kita bentuk sedemikian rupa biar bagus gulungannya, biar bulat gitu ya. Ini ternyata memang membuat sushi seperti ini dibutuhkan ketelatenan ya, karena kalau tidak telaten juga mungkin karena mungkin nasinya terlalu lembek dan sebagainya. Nah ini sudah jadi 2, jadi mungkin sudah cukup karena memang hanya dimakan sendiri. Kemudian akan saya olesi dengan minyak wijen di atasnya, biar kelihatan mengkilap gitu ya. Ini minyak wijennya mau pakai apa saja boleh, mereknya nggak harus merek tertentu. Kemudian juga akan kita taburi dengan seed yang sudah saya sangrai terlebih dahulu ya. Jadi ini biar tambah cantik gitu loh tampilannya. Nah ini kan udah cantik ya. Nah kemudian untuk memotongnya pergunakan pisau yang tajam, atau mungkin juga sedikit dibasahi dengan air.
Nah, dengan ada wijen gini kan kelihatan cantik ya. Wijennya disangrai terlebih dahulu biar lebih keluar baunya. Nah, kita potong di tengah. Kemudian nanti akan kita potong lagi seperti selera kita masing-masing. Kalau bisa sih sekali hap gitu ya potongannya ya. Jadi, nah ini kalau pisaunya sudah kotor kita bersihkan dengan tisu atau kita basahi dengan air supaya mempermudah kita untuk memotong susinya. Kalau biasanya kalau kita menggunakan pisau yang nggak tajam itu biasanya nanti akan rusak gitu ya, kulitnya atau siwitnya ini akan pecah gitu. Tapi kalau kita menggunakan pisau yang tajam biasanya akan lebih rapi gitu potongannya. Nah, ini kita potong sesuai selera. Jadi potongannya kalau mungkin sekali suap gitu ya. Jadi hap langsung habis. Nah, ini satu satu buah gulungan ini biasanya jadi 6 atau 8 gitu ya. Ya ini pas untuk sekali makan gitu. Nah, ini akan kita potong semua, sementara yang sudah jadi kita sisihkan dulu. Jadi nanti sekaligus akan saya buatkan untuk sausnya. Nanti deskripsinya akan saya tuliskan di bawah ya. Jadi nanti berapa bahannya, kemudian berapa berasnya, beras ketannya berapa. Nanti bisa dibaca di situ. Nah, ini sudah jadi. Jadi lumayan. Jadi 16 potong yang rapi ya kalau selain ujung-ujungnya. Sekarang kita mau buat untuk sausnya, untuk celupannya. Ini kita hanya perlu kecap asin ya. Kecap asin kita mau pakai sekitar 3 sendok. Kita sendok makan. Jadi kemudian untuk airnya kita pakai 6 sendok. Jadi perbandingannya 3:1. Nah, ini kita pakai 6 sendok air matang. Kemudian untuk gula pasirnya kita pakai 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan juga cuka ya. Jadi kita pakai cuka putih biasa, cuka beras ini kita pakai untuk 1 sendok makan. Nah, ini akan kita masak. Sebetulnya sih mau dicampur begitu saja juga bisa ya. Tidak perlu dimasak di atas api. Kalau mungkin diperlukan api itu gunanya untuk melarutkan gula. Nah, ini nanti untuk mengentalkan saya menggunakan maizena biar nanti pada saat kita pakai untuk mencelup sushi juga tidak terlalu encer gitu ya. Kita masak sampai gulanya larut saja. Kemudian nanti akan kita kentalkan dengan menggunakan maizena. Kalau perlu mau diicip rasanya juga boleh loh ya. Jadi rasanya dites dulu, mungkin asinnya atau manisnya harus balance gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian nanti akan kita sajikan dengan susinya. Nah, seperti ini. Gampang ya. Jadi semoga bisa diikuti, semoga berkenan videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.